sudut pandang terhadap realitas. Oleh karena itu ya bisa jadi melihatnya dari arah yang berbeda, hasilnya berbeda, tapi sama-sama benar. Misalnya teh ini, ayo yang tak pegang ini warnanya apa? Kamu bilang coklat pak, lihat tehnya. Yang satu loh, yang dipegang tak gelas sih. Terus kamu bilang putih pak gelasnya. Jadi satu bilang coklat, satu bilang putih. Itu kan perspektif namanya. Dua-duanya sama-sama benar. Atau kalau kamu pengen nyalah, ya sama-sama salah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'a huda. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai melanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita nyampe ke pluralisme bagi santri lama, santri tua yang ikut pengajian sejak sesi-sesi awal. Sebenarnya dulu sekali pernah ada sesi pluralisme. Cuma pluralisme yang dulu itu konteksnya kita ngomong ontologi metafisika. Malam ini kita pluralisme ngomong konteksnya ideologi. Nanti mungkin agak kita kerucutkan ke agama. Karena kalau di Indonesia kan sipilis itu sekularisme, pluralisme, liberalisme, itu kan konteksnya bertempurnya di ranah agama. Banyak yang suka, banyak yang nggak suka, banyak yang kritik, banyak yang memperjuangkan. Tapi apapun nanti standpointmu, kamu ada di mana, kamu ada di kubu yang pro apa yang kontra, syaratnya satu, kamu harus paham dulu. Seandainya kamu sudah pernah baca-baca, kamu juga harus ngerti petanya. Jadi ngerti peta itu, kamu ngerti yang pro argumennya apa, yang kontra argumennya apa. Yang kamu baca itu ada di kubu yang pro apa yang kontra. Jadi jelas permasalahannya, baru kamu ngambil sikap. Hari ini banyak orang yang tidak jelas ABC-nya, tiba-tiba mengambil sikap. Tiba-tiba tidak suka, tiba-tiba benci. Banyak. Kemarin-kemarin ini yang paling populer kan LGBT itu kan. LGBT itu singkatan dari apa? Lesbian, gay, biseksual, terus transgender. Kamu kok apal? Pelaku kok? Iya, lancar banget jawabmu. Aku ndak pati apal. Oke. Awal-awal dulu saya ndak paham. Ono anak WA, Pak, gimana pendapat Bapak tentang LGBT? Apa ya LGBT itu? Apa lagi BT bad mood apa gimana gitu? Kan biasanya lah pakai huruf kecil semua. Ini lagi BT. Iya, lagi BT nih kan gitu, sama tulisannya LGBT. Ternyata maksudnya itu. Ya kamu boleh pro, boleh kontra, asal ngerti duduk permasalahannya. Oke. Yang jelas, satu yang tidak boleh benci terhadap apapun, termasuk terhadap pelaku LGBT. Kalau menyimpang luruskanlah, kalau keliru benarkanlah. Kalau tidak pas ya bikinlah pas. Kalau tidak boleh ya peringatkanlah, kan gitu aja. Tidak harus ada benci-membenci. Karena kebencian itu tidak merusak yang kamu benci. Yang rusak kamu sendiri yang membenci.
Jadi pluralisme, sekularisme juga begitu. Kamu boleh tidak setuju, boleh tidak suka, tapi jangan benci. Benci itu merusak dirimu sendiri. Oke, bismillah. Kita lihat ada apa di pluralisme. Jadi sebenarnya pluralisme ini anaknya modernisme yang lahir di era postmodern. Susah ya mikirnya. Anaknya modern tapi lahirnya era postmodern. Jadi liberal kemarin itu murni anaknya modern, lahir di era modern. Jadi liberal itu ketika orang ingin bebas dari kungkungan negara, kungkungan agama, terus jadilah liberal, melahirkan modernisme. Modernisme yang diperjuangkan cara berpikir yang rasional. Modernisme jaya dengan jayanya ilmu pengetahuan. Tapi belakangan orang sadar bahwa ternyata yang disebut rasional itu tidak seragam. Rasional menurutku bisa jadi nggak rasional loh menurut kamu. Teh dengan tingkat kemanisan semacam ini kita coba ya. Menurutku manisnya pas, rasional, berarti komposisinya. Begitu kamu yang minum, mungkin jadi nggak pas. Kalau kayak gini ya terlalu manis, Pak. Lo rasional menurutku ternyata nggak rasional menurut kamu. Sunat itu, khitan, ini kan bahasa anunya sunat. Saya tidak tahu kok di Indonesia jadi sunat ya. Apa karena memang hukumnya sunnah? Khitan itu sunnah. Khitan itu banyak dikritik orientalis. Itu contoh tidak konsistennya kita kadang-kadang. Di Al-Quran itu tidak pernah disebut eksplisit khitan. Di hadis bunyinya sunnah, dalam prakteknya jadi wajib. Itu kan tidak konsisten. Itu kritiknya orientalis. Khitan itu bagi kita yang muslim itu sangat rasional. Tapi bagi kelompok tertentu khitan itu sangat tidak rasional. Nyari penyakit. Wong enak-enak kok malah nyari khitan, itu kan sakit. Orang normal mesti nggak milih itu, ya kan? Seks bebas bagi kita sangat tidak rasional. Dampaknya banyak dalam kehidupan. Tapi bagi kelompok tertentu, beberapa kalangan di barat, seks bebas itu justru sangat rasional. Jadi ternyata yang kamu sebut rasional dan tidak rasional itu macam-macam dalam hidup kita. Dari situlah nanti belakangan lahirlah anaknya modernisme yang lahir di era postmodern, namanya pluralisme. Oh, berarti hidup ini macam-macam. Masing-masing punya nalarnya sendiri, punya cara berpikirnya sendiri, punya perspektifnya sendiri. Yang kemarin ketika kita membebaskan diri dari semua ikatan, pokoknya mikir sendiri yang rasional. Ternyata rasionalitas itu macam-macam. Rasional versiku mungkin tidak rasional versimu. Rasional versi Indonesia mungkin tidak rasional versi Afrika. Itulah nanti cikal bakal lahirnya namanya pluralisme. Oke, kita lihat sekarang. Jadi nyawanya pluralisme adalah doctrine of multiplicity. Biasanya pluralisme itu kalau kemarin di ontologi dijejer sama monisme dan dualisme. Kalau monisme bilangnya segala sesuatu itu hakikatnya sama, satu. Sufi misalnya, bagi Sufi semua yang ada di dunia ini hakikatnya ya Tuhan. Aku Tuhan, kamu dalam kandungan dirimu ada Tuhan, di pohon-pohon, di alam semesta, di benda-benda semua ada Tuhan. Hakikatnya satu. Nah, itu namanya monisme. Nanti di luar monisme ada dualisme.
Ini lebih naik dari satu, katanya dua. Enggak, hidup ini hakikatnya tidak satu, tapi dua. Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada cowok, ada cewek, dan itu beda esensi. Selalu ada pasangan-pasangan. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Ada santri males, ada santri rajin. Dualisme. Kamu menyebut apapun pasti ada lawannya. Putih lawannya hitam. Kemudian siang lawannya malam. Masjid lawannya ya, musuhnya akeh ternyata masjid itu. Oke. Ngaji lawannya ya. Terus itu cara mikir yang selalu nyali antagonisnya, itu namanya dualisme. Bahkan kamu sendiri mungkin ya punya lawan sendiri. Musuhku itu Pak Opo sakarepmu, mungkin bisa sosok orang, mungkin bisa musuhku itu TV Pak. Padahal tiap hari kamu tonton kamu anggap musuh. Karena gara-gara TV saya jadi males Pak. Jadi itu dualisme namanya. Kalau di Yunani kuno nanti ada filosof yang bilang hidup itu isinya cuma dua, cinta dan benci. Segala yang ada di dunia ini cuma ya gradasi dari ekstrim cinta menuju ekstrim benci. Ada yang setengah di tengah-tengah, ada yang berat ke cinta, ada yang full di cinta, ada yang benci, ada yang... Coba hidupmu dianalisis ya. Seandainya ada gradasi sayap kanan cinta, sayap kiri benci, kamu ada di mana? Kamu ada di tengah-tengah, apa berat ke kanan, apa berat ke kiri? Ya kamu sendiri yang ngerti. Itu namanya dualisme. Nah, lawannya dualisme, monisme itu nanti ada pluralisme. Jadi ndak dua, bahkan banyak. Ndak cuma ada siang, ada malam, ada sore, ada pagi, ada senja, ada gelap gulita, malam pekat. Jadi ndak harus ada dua, bisa ada banyak. Bahkan tadi kan tidak cuma laki-laki dan perempuan, ada L, ada G, ada B, ada T loh. Sekarang jadi banyak. Dulu kamu ngertinya ya hidup ini laki-laki dan perempuan. Ada cowok yang ke perempuan-perempuanan, ada perempuan yang ke cowok-cowokan, ada yang lelaki sejati tapi gayanya perempuan. Ada yang kan banyak macam-macam itu sudah. Itu makanya fatwa itu tidak gampang loh, harus jelas. Yang tidak boleh itu yang waria sejati, yang insting dan jiwanya memang laki-laki, apa yang hanya gaya. Yang tidak boleh itu kondisinya, apa perilakunya, apa organisasinya, apa promosinya, apa aktivitasnya juga harus jelas. Makanya bahasnya harus panjang. Kalau tidak ngerti, kita tidak usah ikut-ikutan ngomong, kita jadi penonton aja. Karena sekarang semua orang kan jadi komentator. Setiap kali ada berita, beritanya itu paling 2 paragraf, komentarnya itu bisa ratusan. Itu pinter media. Nanti berita yang sama di copy paste, cuma ditambahi 1 paragraf. Dari berita yang awal diambil 1 paragraf, 2 paragraf kedua judulnya diganti, kamu rame lagi komentar. Itu dunia kita hari ini. Jadi ada monisme, dualisme, pluralisme. Malam ini kita ngomong yang pluralisme. Jadi substansi itu banyak, tidak tunggal. Dalam hidup kita ya manusia aja, tubuhmu ini kan macam-macam substansinya. Kalau yang dualisme bilang hidup ini ya ada jasmani, ada rohani. Yang monisme bilang hidup itu ya hakikatnya adalah rohani. Hakikatnya adalah jiwa, hakikatnya adalah Allah. Itu namanya monisme. Tapi kalau pluralisme bilang tidak sesederhana itu. Hidup itu ada jasmani, ada rohani, ada akal, ada insting, ada jasmani pun macam-macam. Ada jasmani yang keras kayak tulang, ada jasmani yang lembek kayak apa ya? Sudah kadang ngomong mau ngasih contoh tidak enak.
Ada jasmani yang iya, wis pikiran dhewe lah, ya macam-macam gradasinya itu. Ya kan? Ada yang keras, ada yang lembek. Ada yang semula lembek bisa jadi keras, semula keras bisa jadi lembek. Loh, itu kan jenisnya jasmani juga. Dalam dirimu kan ada itu. Oke. Terus yang kedua, pluralisme juga untuk menjelaskan karena realitas ini plural, maka segala narasi, segala penjelasan tentang apapun itu tidak bisa menggunakan perspektif tunggal. Perspektifnya mesti banyak. Manusia itu baik apa buruk tidak bisa dipatok. Minggu lalu kan ada John Locke, ada Thomas Hobbes. Yang satu bilang manusia itu hakikatnya jahat, yang satu bilang manusia itu hakikatnya baik. Kalau di pluralisme ya ono jahatnya, ya ono baiknya. Sisi apanya baik, sisi apanya jahat. Kadang-kadang sisi yang baik ini jadi jahat, yang jahat jadi baik. Itulah manusia, perspektif. Jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama ngomong bahwa realitas ini plural, macam-macam. Oleh karena itu semua narasi, semua penjelasan tentang realitas harusnya juga tidak tunggal. Sudut pandang itu yang ketiga, yang epistemologis. Sudut pandang terhadap realitas, oleh karena itu ya bisa jadi melihatnya dari arah yang berbeda, hasilnya berbeda, tapi sama-sama benar. Yang apa ya contohnya yang sama-sama benar? Misalnya teh ini, ayo yang tak pegang ini warnanya apa? Kamu bilang coklat pak, lihat tehnya. Yang satu loh, yang dipegangin lah gelas sih. Terus kamu bilang putih pak gelasnya. Ya kan? Jadi satu bilang coklat, satu bilang putih. Itu kan perspektif namanya. Dua-duanya sama-sama benar. Atau kalau kamu pengen nyalah, ya sama-sama salah, sama-sama tidak komprehensif. Itulah pluralisme. Bahkan nanti kalau masuk pluralisme agama, ayat-ayat Al-Quran pun sama kayak saya pegang gelas ini. Yang satu menafsir lihat apanya, menyimpulkan apa. Yang satu lagi nafsir lihat apanya, menyimpulkan apa. Oke, jadi intinya pluralisme berarti doctrine of multiplicity. Jadi multiply, apa-apa itu ternyata banyak, ndak tunggal. Mikrofon ini barangnya sih satu mikrofon saja, tapi komponennya kan banyak. Yang masing-masing komponen ini ada fungsinya, ndak bisa dicampur. Tapi semuanya sama-sama benar. Kalau komponen ini dipisah, namanya bukan mikrofon lagi. Untuk jadi mikrofon dia harus gabung. Kabel fungsinya apa, tatakannya fungsinya apa, jendulnya ini fungsinya apa, macam-macam namanya. Oke. Belum lagi perspektif. Kamu melihatnya apanya, fungsinya apa barangnya. Bahkan kadang-kadang kalau ayat itu kan modelnya takwil. Takwil itu ketika lihat ini yang tergambar di kepalamu apa. Misalnya aku nyegang, perhatikan mikrofon ini. Ayo, menurutmu bentuknya kayak bentuk apa? Ayo. Itu kan model berpikir asosiasi. Kalau di tafsir namanya takwil. Menurutmu bentuknya kayak apa ini? Ada yang bilang kayak apa ya? Es krim pak. Es krim itu kan bentuknya kayak gini pak. Ada yang bilang kayak apa nih ya? Anu pak, tabuhe anu pak, kentongan itu pak. Tabuhnya juga kayak gini modelnya. Ada yang bilang itu asosiasi. Barangnya sih cuma ini, tapi kamu melihatnya kan gak sesederhana lihat mikrofon saja. Oke, terus karena itu dalam prakteknya istilah pluralisme bisa dipakai untuk banyak hal.
Bahkan macam-macam bidang bisa kamu sebut dikenai nilai plural. Makanya yang paling bawah itu DLL. Pluralisme metafisik misalnya. Itu kayak yang tak jelaskan tadi, bahwa realitas itu tersusun dari banyak variabel. Kalau di filosofi Yunani awal misalnya ada yang bilang intinya alam semesta itu tanah, air, api, udara. Nah, itu kan variabelnya banyak. Atau realisme epistemologi, kayak tadi, cara mikir, macam-macam cara mikir melihat realitas yang sama, itu bisa kamu simpulkan sebenarnya sama-sama benar. Masing-masing punya perspektif sendiri. Itu namanya pluralisme epistemologi. Baik versi Jawa mungkin beda dengan baik versi Arab. Sopan versi Jawa mungkin beda dengan sopan versi Arab. Itu perspektif. Dulu saya sering diceritain kalau orang Arab itu dipegang pantatnya marah, dipegang kepalanya ndak apa-apa. Kebalikannya orang Indonesia. Orang Indonesia disenggol kepalanya marah, disenggol pantatnya ndak. Marah ndak? Iya, sapa sing nyenggol ya? Iya. Ya orang jane orang Arab juga gitu ya. Siapa yang berani nyenggol kepala siapa dulu? Nyenggolnya keras apa enggak? Nah, kalau keras ya nggak mungkin nggak marah kan? Iya. Megang pantat juga gitu. Konotasinya apa dulu? Kalau yang megang LGBT tadi ya urusannya beda. Nah, itu namanya perspektif. Lihatnya dari mana dulu, ya kan? Senyum aja kan, kamu senyum misalnya, oh itu kan orang lihatnya multi perspektif. Senyummu kok sinis banget. Ada yang bilang, oh senyummu kok manis banget. Oh senyummu kok melecehkan banget. Ya kan, ada yang, oh kamu senyum kok nggak berhenti-berhenti. Memang model mulutnya begitu. Jadi itu namanya perspektif. Pluralisme etika juga begitu. Jadi moralitas itu tergantung wilayah, tergantung di mana, tergantung siapa pelakunya. Jadi sopan dan tidak sopan, bermoral dan tidak bermoral itu juga plural. Misalnya, sopan nggak kamu main ke rumahnya temanmu pakai celana pendek? Nah, itu kan kamu harus pinter membaca realitas. Kalau enggak kamu bisa salah paham. Sopan enggak kalau kamu dikasih makan, misalnya kamu bertamu disuguhi makan dihabiskan. Nah, itu juga harus dicek di mana itu, tentang apa, dalam budaya mana. Mungkin ada budaya yang kalau dikasih makan ya jangan dihabiskan. Kalau dihabiskan kamu kelihatan ndak sopan, apa nek orang Jawa ngarani ngeragas. Yo, jadi yo sisainlah dikit-dikit biar nggak kelihatan serakah, rakus, geragas. Atau di budaya tertentu juga yo harus dihabiskan. Kalau nggak dihabiskan yang punya rumah tersinggung. Oh, itu kan kamu harus pinter karena realitas itu plural. Pluralisme politik berarti sistem pemerintahan yang menerima, menolerir adanya keragaman. Semua nanti biasanya pluralisme politik itu manifestasinya biasanya modelnya demokrasi. Semua variabel warga, variabel rakyat, segala organisasi punya hak dan kewajiban sendiri-sendiri. Suaranya juga harus didengarkan, nggak boleh ada yang didiskriminasi. Itu namanya pluralisme politik. Di Indonesia ditafsirkan jadi multipartai. Jadi politik ternyata juga plural, etika juga plural, cara berpikir juga plural, bahkan nanti agama juga plural, ada pluralisme agama. Nanti kita bahas secara khusus. Jadi dan hampir semua level kehidupan manusia itu plural. Beda sama hewan.
Kalau hewan biasanya hidupnya monoton, jadi bisa ditebak. Makanya hewan itu gampang diatur. Bebek itu tidak pernah dikasih kursus, tapi di orang angon tiap hari itu dia manut. Kalau orang ngeplang kanan dia belok kiri, kalau orang ngeplang kiri dia belok kanan. Itu bebek. Tidak bisa dia bikin perspektif baru. Tidak pernah ada yang punya gagasan baru kreatif. Bebek yang kreatif, kalau nganan dia tiba-tiba ikut nganan, tidak ada. Semua manut. Beda sama manusia. Jadi oleh karena itu karakternya hidup kita adalah plural. Ini yang bikin berat. Siapapun yang cara mikirnya mono. Apa mono tadi? Monisme. Karena kenyataan hidup ini plural. Kalau cara berpikirmu linier dan tunggal, kamu akan pontang-panting memahami realitas. Kamu akan banyak ketabrak fakta baru yang tidak sama dengan perspektifmu. Mau tidak mau kamu harus siap menghadapi pluralitas. Bahwa kamu setuju yang mana ya monggo. Bahwa menurutmu yang lebih benar ini warna coklat, karena putih itu sekarang sudah dikasih teh jadi coklat. Tidak apa-apa, tapi kamu harus mengakui dan menerima ada orang yang punya pendapat ini warnanya putih. Kalau kamu ngeyel yang punya pendapat putih itu pasti salah, kamu akan kesusahan dalam hidup sehari-hari. Oke, jadi itu pluralisme. Tipe-tipenya banyak, itu contoh tipe saja ya, tidak terbatas itu. Jadi nanti isinya banyak. Semua level hidupmu itu ada pluralitasnya. Mulai level individu sampai level sekarang dunia sosial dan politik. Itu isinya pluralitas. Terus nah, ada jenis-jenis mikir gaya pluralis. Namanya nalar pluralisme. Oke, yang pertama, ketika kamu mikir dengan gaya perspektif kayak tadi, itu berarti kamu seorang pluralis. Namanya perspektifal pluralisme. Ngaji ini kayak gimana sih? Oh, menurut saya ngaji ini ya sampingan aja Pak, yang utama ya kuliah. Yang satu bilang, Anda Pak ngaji ini yo ngaji Pak, kayak ngaji-ngaji yang lain itu kita cari barokahnya, kita cari manfaatnya. Yang satu bilang, ngaji itu yo daripada nganggur aja Pak, lumayan sekali-sekali, seminggu sekali dapat teh gratis. Yang satu bilang, lo itu macam-macam. Nah, kamu memahami realitas semacam ini, ngaji itu Pak ya sesuai perspektif masing-masing orang Pak. Ketika kamu mikir dengan cara ini, berarti kamu sebenarnya bergaya seorang pluralis. Namanya perspektifal pluralisme. Makan itu enaknya kalau kita bertamu dihabiskan apa enggak ya? Ya dilihat, kalau di budaya A harus dihabiskan, tapi kalau di budaya B jangan dihabiskan. Nah, itu namanya perspektifal pluralisme. Cewek yang cakep itu kayak gimana ya kriterianya? Yang satu, tergantung kamu orang Indonesia apa orang Afrika, apa kamu orang Arab. Nah, itu kan seleranya kan beda-beda. Apa kamu orang Timur, apa kamu orang Aceh, itu kan seleranya kan beda-beda. Mungkin kamu orang Jawa sukanya ya cewek gaya Jawa, yang lemah lembut, kelemak-kelemek, yang enggak suka ngomong kasar kan gitu. Atau yang kamu gaya Madura, sukanya ya cewek gaya Madura. Enggak tahu saya kalau gaya Madura kayak gimana. Yang saya tahu ramuannya aja. Nah, ceweknya saya belum tahu. Cewek gaya Afrika, ya kan, yang kulitnya hitam-hitam, bibirnya tebal, kemudian rambutnya keriting semua. Cantik, beda perspektif ternyata. Macam-macam. Kalau orang itu monisme, cantik itu standarnya satu, ya orang Afrika mungkin tidak laku.
Orang yang laku orang-orang Arab, orang Libanon itu yang menurutmu cakep-cakep semua. Tapi ternyata kan enggak. Dan toh yang cowok juga kan perspektif juga kan. Cowok yang gagah itu kayak gimana sih? Cowok yang disukai kayak gimana sih? Tanyain mahasiswa-mahasiswa, jawabannya mesti beda-beda. Ada yang suka kulitnya hitam karena jantan, ada yang suka kulitnya putih karena bersih, ada yang nyari yang perutnya six pack, ada yang nyari gegernya yang six pack. Ya kalau kamu perutnya nggak six pack, pamerkan dulu tuh punggungku six pack loh. Ya, tulangnya kelihatan semua. Oke, itu namanya perspektif. Yang kedua, pluralism of hypothesis. Jadi pluralism of hypothesis itu sebenarnya kayak perspektif, cuma dia sifatnya hipotetis. Ya kayak tadi loh, ya yang cantik menurut A gini, menurut B gini, menurut C gini. Tapi setelah kita lihat dari kerangka berpikir ini, sebenarnya yang memang cantik beneran itu kayak gini kok. Oh iya ya, itu namanya yang tadi, yang beda-beda itu masih belum pasti, masih hipotetis. Jadi karena belum pasti, kalau selesai di belum pasti itu namanya perspektif. Tapi kalau kemudian dibuktikan yang sejati yang mana sih sebenarnya, itu namanya pluralisme hipotetis. Ada agama A, agama B, agama C, agama D. Coba saya mau nyari yang paling cinta damai agama apa sih? Nah itu nanti cara berpikir kayak gini, namanya pluralisme hipotetis. Tapi kalau kamu biarkan ya sudahlah, damai versi Islam gini, damai versi Kristen gini, damai versi Hindu gini, ya itu namanya pluralisme perspektif. Bedanya di situ. Kalau masih hipotetis, kamu mikir secara perspektif, tapi kamu pingin ngejar yang lebih umum, lebih general. Kamu nyari prinsip-prinsip yang ada di semuanya, tidak dibiarkan hanya perspektif saja. Itu namanya pluralisme hipotetis. Yang ketiga itu pluralisme metodologis. Kalau pluralisme metodologis itu melihat semacam perspektif, cuma melacak metodologinya. Kamu tadi bilang ngaji itu enak karena kamu seminggu sekali dapat teh. Kayak gimana sih cara berpikirmu kok bisa sampai gitu? Itu pluralisme metodologis. Oh, dia melihat ngaji ini sebagai selingan aja dari kejenuhan sehari-hari dalam seminggu, maka dia menyimpulkan ya nikmatnya ngaji kalau sedang nongkrong bareng-bareng banyak temennya ada tehnya. Nah, itu melacak sampai sedalam itu namanya pluralisme metodologis. Kok kalau di budaya itu makan nggak boleh dihabiskan, kenapa sih? Apa nggak mubazir? Oh nggak, dia nggak melihat aspek mubazirnya sih. Nah dia melihat aspek ya orang itu jangan serakah, jangan kalau ada apa-apa maunya dihabiskan, jangan. Oh itu tuh alasannya. Kamu masuk sampai semacam ini namanya pluralisme metodologis, melihat metodologi yang membawa kepada perspektif. Kamu kok suka atau punya pacar kayak gitu, kamu cakep loh sebenarnya pacarmu kok gitu. Oh enggak, saya itu enggak lihat wajahnya sih. Gitu loh. Lihat perutnya aja kayak tadi six pack. Bikin gak kuat perutnya itu. Oh enggak, saya cuma lihat senyumnya aja. Jadi kalau pas lihat wajahnya gak enak, tak suruh senyum aja terus. Aku suka sama senyumnya. Nah itu kan kayak gini, kamu ngejar sampai ranah itu namanya pluralisme metodologis. Oke, jadi methodological pluralism. Terus yang keempat, archaic pluralism. Archaic itu artinya kuno. Pluralisme lama. Kalau pluralisme lama ini sebenarnya kesadaran adanya sejak era Yunani kuno, zaman Aristoteles, bahwa setiap orang itu punya modus berpikir sendiri.
Itu archaik pluralism namanya. Jadi tidak bisa diseragamkan. Setiap filosof punya dunianya sendiri, punya cara berpikirnya sendiri, meskipun nanti hasil pemikirannya bisa juga dipahami orang lain, karena di bawah sinar matahari ini nggak ada yang sama sekali baru. Jadi archaik pluralisme itu pluralisme gaya lama. Aku ndak setuju Hegel, tapi aku paham yang dimaksud oleh Hegel. Jadi mengakui kebenaran meskipun tidak harus setuju dengan kebenaran yang dibawa oleh para filosof, para pemikir. Jadi ini kalau yang arhaik itu yang disasar adalah kondisi ontologis masing-masing orang dalam memahami sesuatu. Archaik pluralisme itu nanti pada era posmo melahirkan gaya berpikir hermeneutik. Cara berpikir yang mempertimbangkan pluralitas. Jadi pluralisme, cara berpikir pluralis itu ada perspektif, ada hipotetis, ada metodologis, ada archaik. Kalau kamu ngaku seorang pluralis, berarti ada salah satu dari gaya ini yang kamu pakai. Kalau kamu anti pluralis, jangan sekali-sekali pakai satu di antara 4 ini. Karena kalau kamu pakai, berarti ada kontradiksi, katanya anti pluralisme. Kok masih pakai? Oke, jadi itu macam-macam nalar yang namanya pluralisme. Oke, sekarang kita lihat kebenarannya, biar tidak rancu ya. Jadi kebenaran itu secara umum kan nanti bisa kamu bagi 4. Dari kalau ontologinya itu tadi monisme, dualisme, pluralisme. Kalau kebenarannya itu bisa dogmatisme, skeptisisme, relativisme, pluralisme. Kalau dogmatisme itu jelas, absolutisme, ada kebenaran objektif dan absolut. Pokoknya yang bagus ya ini, sudah tidak bisa ditawar. Yang enak ya mesti ini, sudah nggak bisa ditawar. Itu namanya dogmatis. Jadi kalau kalian entah di level apa, dalam hal apa, berpikir mutlak-mutlakan, tidak salah sih. Kadang-kadang dalam hal tertentu butuh, tapi itu namanya dogmatisme. Warung angkringan yang paling enak di Jogja, ya itu sudah nggak ada yang bisa nyaingi pokoknya. Loh, itu namanya dogmatisme. Dogma tentang angkringan. Jadi pokoknya yang paling cantik, tidak ada yang lain, cuma kamu. Itu juga dogmatisme. Jadi absolutisme itu namanya. Hanya itu dan nggak boleh yang lain. Itu namanya dogmatis. Ya, jadi tidak ada yang lebih bikin aku nyaman selain dirimu, itu dogmatis sudah. Jangan. Ya, jadi ya boleh-boleh saja, itu hakmu kok. Bahwa nanti putus nyari yang lain kan tinggal ganti aja. Sekarang yang ini yang dibilang paling cantik. Ya, dari dogmatisme lama ke dogmatisme yang baru. Oke, itu namanya dogmatis. Kalau yang kedua, skeptis. Kalau skeptis itu lawannya dogmatis. Kalau dogmatis semua dipastikan benarnya, kalau skeptis semua dipertanyakan. Apa ya itu angkringan paling enak? Ya, tunggu dulu lah. Jangan dulu, mungkin kesimpulanku salah. Apa ya kamu yang paling cantik? Ya kelihatannya enggak sih, masih banyak di TV apalagi. Jauh lebih banyak yang lebih cakep. Enggak dulu dipending dulu kesimpulannya. Apakah cintamu buat aku satu-satunya? Jangan dulu deh.
Jangan-jangan ini bukan cinta, atau jangan-jangan kamu bukan satu-satunya. Itu namanya skeptis. Ada apapun skeptis. Ngaji filsafat enak nggak? Yes, nggak mesti juga sih. Coba dibahas lagi deh. Ada manfaatnya nggak? Nggak tahu juga ya. Itu harus dibahas lagi deh. Selalu nggak tegas, selalu meragukan sesuatu, mempertanyakan sesuatu, itu namanya perilaku kebenaran skeptis. Jadi skeptis itu nanti kalau agama namanya agnostik. Jadi ndak tahu menau, selalu mempertanyakan. Ndak ada titiknya, selalu tanda tanya. Tidak ada kebenaran pasti dan absolut. Terus ada kebenaran relatif. Kebenaran relatif itu kebenaran yang sifatnya itu keliru nulisnya, harusnya subjektif. Biar aja lah, biar kamu ingat, bukan objektif. Jadi kebenaran itu sifatnya tergantung masing-masing individu, masing-masing kelompok, masing-masing konteks, masing-masing aliran. Ya kayak tadi, tergantung. Jadi pokoknya segala hal itu tergantung pokoknya. Itu namanya relatif. Oke, ditraktir enak nggak? Ya tergantung. Yang traktir siapa, ditraktir di mana, dalam kondisi apa. Ya kan? Kalau yang traktir musuh tidak. Yang traktir teman tapi dalam kondisi sakit perut mencret, enggak usah. Segalanya tergantung, enggak ada satu pun yang pasti. Itu namanya relatif. Oke, sholat itu bikin hati tentram nggak? Ya enggak mesti juga, tergantung. Wah, itu tergantung. Kalau kita tahajud terus rasanya tentram nggak? Enggak mesti juga. Kalau bareng sama siaran langsung sepak bola juga enggak kusuk juga sholatnya, khawatir ada gol. Jadi relatif juga. Itu namanya berperilaku relatif, menyikapi segala hal itu sifatnya tergantung. Punya pacar cantik, seneng enggak? Tergantung. Ya kan enggak mesti seneng kan punya pacar cantik, kadang-kadang malah susah, malah sumpek. Karena kamu enggak tenang hatimu. Tiap hari harus 1 menit sekali harus mention pakai WA, pakai Facebook. Kalau enggak dijawab, kamu panik mesti. Wah, di mana ini enggak dijawab-jawab? Jangan-jangan kan mesti gitu. Khawatir sama yang lain. Ya, jadi malah enggak tenang. Atau berarti punya pacar jelek aja. Apalagi Pak, lebih tergantung lagi. Lebih sumpek lagi. Sumpeknya nyari yang lain. Jadi ya, segala hal itu relatif. Enak mana, naik mobil sama naik motor? Tergantung juga. Enak mana, lulus cepat apa lulus lama? Tergantung juga. Banyak loh yang lulus cepat terus sumpeknya lebih cepat. Karena habis lulus mau ngapain ini, puyeng lagi. Relatif. Dapat nilai A lulus cum laude, seneng enggak? Ya tergantung juga. Ada loh yang lulus dapat A malah enggak seneng, ya biasa aja. Dapat A loh Mas. Iya Pak, sudah saya duga Pak, saya itu pinter masalahnya. Lah ya kan enggak. Jadi intonasinya itu dia enggak bahagia, biasa aja Pak, sudah sering saya dapat A, itu enggak kaget. Ya. Iya. Loh ya kebalikannya, dapat E juga banyak yang begitu. Mas, yo iyalah Pak, wong saya enggak pernah masuk dapat E. Wajar itu Pak, enggak kaget ya, sudah diramal sejak awal. Jadi relatif, tergantung. Oke, beda sama pluralis. Kalau pluralis itu kebenaran itu tidak semata-mata tergantung, tapi kebenaran itu tersebar. Tersebar itu ada berbagai versi. Jadi kadang-kadang hakikatnya kebenaran yang satu, tapi dalam prakteknya karena dipahami dalam konteks yang berbeda, dia jadi banyak. Itu kebenaran pluralis namanya.
Jadi kebenaran pluralis itu hubungannya sama ketika orang menyikapi macam-macam perspektif. Misalnya, oh menurut ini A, menurut itu B, menurut ini C. Tapi sebenarnya intinya sama kok, ini. Nah, itu pluralis namanya. Menurut dia C, menurut dia D, menurut dia E, tapi sebenarnya intinya ini kok. Yang sini menyebutnya Allah, sini menyebutnya Yesus, sini menyebutnya Yahweh, sini menyebutnya Buddha, sini menyebut macam-macam. Hakikatnya sebenarnya, nah itu gaya pluralis. Sini menyebut tehnya, sana menyebut santainya, sana menyebut filsafatnya, sini menyebut hikmahnya. Sebenarnya intinya satu, ingin ngejar ilmu pengetahuan. Itu namanya gaya ngomong kebenaran pluralis. Nanti akan diperjelas banyak di belakang. Tapi intinya itu. Jadi pluralisme tidak selalu relativisme. Kalau relativisme itu pasti tergantung. Kalau pluralisme enggak. Jadi kadang-kadang ada kebenaran yang visinya sama, intinya satu, cuma manifestasinya banyak. Intinya I love you sih, aku cinta padamu. Tapi aku cinta padamu ini, saya mengekspresikannya tiap hari ngasih bunga, dia mengekspresikannya tiap hari ngasih SMS, sana mengekspresikannya tiap hari nganter kuliah. Jane karepe podo. Pingin menunjukkan rasa cintanya. Nah, gaya kebenaran semacam ini namanya kebenaran pluralis. Oke, kita lihat lagi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, untuk membedakan apakah kalian seorang pluralis apa enggak, itu bedakan di 3 hal itu. Ada eksklusi, ada asimilasi, ada pluralisme. Oke ya, tadi kan modus filsafatnya, sekarang modus sosialnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu seorang pluralis apa enggak? Coba dilihat. Apakah gayamu eksklusi atau asimilasi atau pluralis? Kalau gaya eksklusi itu gaya yang benar pokoknya aku tok atau kelompokku saja. Yang lain nggak bisa, sudah tamat dia, salah dia, sudah sesat. Itu namanya gaya eksklusi. Modus berpikirnya namanya eksklusif. Jadi eksklusif itu bukan elit loh ya. Ya biasanya kamu, wah eksklusif itu berarti mengecualikan. Bahasa Inggrisnya kan exclude itu kan kecuali, mengecualikan semua yang lain. Jadi yang lain nggak bisa masuk. Yang benar cuma aku, maka semua yang lain salah, nggak bisa masuk ke yang benar ini. Kalau pengen jadi benar ya harus niru aku atau manut aku. Oke, itu namanya eksklusi. Nah, ada yang lebih sopan apa? Lebih bagus atau lebih beda dengan eksklusi, yaitu asimilasi. Yo, yang paling benar sih aku. Nah, yang lain bisa juga benar, cuma dia harus gini dulu, biar cocok sama aku. Nah, itu namanya model asimilasi. Misalnya, yang paling bagus itu orang Jawa. Kalau Madura mau ke Jawa, yo dia harus gaya orang Jawa. Dia harus ngomongnya ya bahasa Jawa, meskipun intonasinya Madura. Tapi baru dia disebut Jawa, itu asimilasi. Karena Jawa lah yang paling baik, itu asimilasi namanya. Kalau eksklusi, tidak boleh ada Madura masuk. Jawa ya Jawa. Madura itu antitesisnya Jawa, misalnya. Nah, itu namanya eksklusi. Ya. Nah, kalau asimilasi, Madura mau masuk, boleh, tapi ngomong Jawa dulu ya. Tapi bergaya Jawa dulu ya. Tapi ya itu namanya asimilasi.
Oke, ya nanti orang Maduranya kan terus ngomong, oh saya asli Jogja pak. Nah itu Jawa tapi Karpe tapi intonasinya Madura kelihatan. Nah itu dia mengadaptasikan diri sesuai dengan Jawa, itu namanya asimilasi. Karena sama orang Jawa nggak dianggap Jawa kalau belum ngomong Jawa. Yang ketiga pluralisme. Kalau pluralisme, ya yang lain boleh juga masuk. Yang lain kan punya gaya sendiri, punya modus sendiri, punya perspektif sendiri. Yang Madura gayalah Madura, yang Sumatera gaya Sumatera. Kita hidup bareng, membentuk harmoni hidup yang indah di sini. Kita saling memahami, saling mengerti, terus kita punya visi bersama, yuk kita wujudkan. Itu gaya pluralis. Yang paling benar ya aliranku pak. Aliran yang lain mesti salah. Kalau ada yang lain pengen dianggap benar, ya dia harus ikut prinsipku. Itu asimilasi. Kalau yang lain pasti salah dan dia harus pergi, itu namanya eksklusi. Kalau yang lain, oh ya yang lain silahkan masuk, kita hidup bersama. Silahkan dengan gayanya masing-masing, asal nggak saling nabrak. Nah, itu namanya pluralis. Kita saling memahami. Jadi kamu seorang pluralis atau tidak, coba perhatikan gaya hidupmu. Kamu orang yang suka mengecualikan. Mengecualikan itu ya berarti menyesatkan, mengkafirkan, memurtadkan atau tidak. Atau orang yang suka ngasih syarat. Oke, kamu tak terima, tapi syaratnya gini ya. Oh, Ahmadiyah bolehlah masuk kelompok kita, syaratnya dia nggak boleh berpendapat ini, nggak boleh berpendapat ini, dia harus tobat dari ini, dari itu namanya menuntut asimilasi. Tapi kalau pluralis, ya silahkanlah kamu yakini keyakinanmu itu, tapi jangan nyenggol kepentinganku ya. Kita hidup bersama, harmoni. Tolong dipahami saya juga mencoba ngerti kamu, karena kita hidup di ranah yang sama, kita punya visi bersama, ya ayo hidup bareng. Itu namanya pluralis. Ya ini pilihan hidup. Saya nggak ngomong yang paling benar yang mana. Kebijaksanaan praktismu yang harus main. Monggo kamu pilih yang relevan untuk hidupmu yang mana. Mungkin dalam konteks tertentu kamu harus bergaya eksklusi. Kadang-kadang kamu harus main asimilasi, tapi seringkali kamu harus bergaya pluralis. Jadi tidak harus dipatok. Sesuaikan dengan konteksmu masing-masing. Oke. Eksklusi itu misalnya ini area khusus cowok. Ya kadang-kadang kan harus gitu. Kalau ada cewek masuk habis dia. Sudahlah, jangan ikut-ikutan masuk. Kalau asimilasi, kalau ada cewek mau ke sini harus bergaya cowok dulu ya. Jangan sampai ketahuan kalau cewek. Itu namanya asimilasi. Kalau pluralis, masuk aja nggak apa-apa, asal nggak senggol-senggol ya gawat kalau nyenggol-nyenggol. Itu kita bareng-bareng sini, ayo belajar bersama. Itu namanya pluralis. Oke. Exclusion, assimilation, dan pluralism. Oke, kita lihat key point-nya. Apa sih dogma-dogma intinya pluralisme itu? Teori-teori pluralisme, monisme, apakah kita harus liberal atau tidak, itu sebenarnya teori-teori yang harus kita baca dari luar. Karena dia melibatkan hidup kita langsung. Kenapa harus keluar? Karena sesuatu itu tidak akan bisa kita pahami dengan jelas kalau kita terlibat di dalamnya. Harus agak keluar dulu, lihatin dirimu dari luar. Kamu seorang yang apa sih? Selama kamu terlibat di dalamnya, biasanya tidak bisa objektif. Keluar sebentar untuk muhasabah. Anggap aja kamu sedang hadap-hadapan dengan dirimu sendiri, terus dicek. Karena ketika kamu masih sangat terlibat dengan dirimu sendiri, kamu nggak bisa metani. Apa ya metani itu bahasa Indonesianya? Ngoreksi ya. Agak beda. Kalau ngoreksi itu nyari-nyari mana yang, tapi metani itu kayak milah-milah apa ya, metani beda sama mata ini.
Cuma kalau di kampung itu metani, kelanjutannya pasti mateni. Petan itu kan nyari kutu itu. Kalau sudah ketemu dibalik dari metani jadi mateni. Oke. Jadi itu harus keluar. Ya kayak kamu lihat tembok itu loh. Saya sering bilang kalau wajahmu sama tembok itu nempel, warnanya tembok tidak akan kelihatan. Kalau wajahmu sama wajahnya pacarmu nempel, dia cakep apa jelek tidak ada bedanya. Kelihatan cakep apa jelek kalau kamu sudah ngambil jarak. Ketika jarak itu tidak ada, ya podo wae, apakah dia cakep apakah jelek sama saja. Nah, maka untuk ngecek kamu pluralis apa enggak, atau kamu itu dogmatis, atau kamu itu apa, ya kamu harus mending dirimu sendiri dalam keterlibatannya. Jadi agak keluar. Uniknya manusia itu kadang-kadang untuk keluar kamu harus masuk. Itu yang agak unik. Kenapa? Karena perangkatmu yang sejati itu ada di dalam. Jadi untuk melihat dirimu keluar itu justru kamu harus berjalan masuk. Tengok dirimu yang ada di dalam. Tapi dari luar, itu kan susah. Jadi bergerak keluar tapi menuju ke dalam. Oh, itu susah itu. Keluar masuk, masuk keluar apa keluar, susah itu. Itu ajaran sufi, keluar di dalam, masuk di luar, atau masuk ke dalam, keluar di macam-macam kombinasi teorinya. Itu nanti belajar Ibnu Arabi, Rumi dan kawan-kawan. Gimana masuk ke dalam dan keluar di dalam. Oke. Oh, ada sing senyum-senyum. Ada apa dengan keluar di dalam dan masuk di... Terus, poin yang pertama adalah ingat-ingatlah bahwa pluralisme itu tidak sekedar pluralitas. Ya, banyak orang ngomong, loh kalau Islam itu pro pluralitas tapi tidak pro pluralisme. Ya nanti dulu. Ayo dilihat sih. Pluralisme memang tidak sekedar pluralitas. Kalau pluralitas itu pasif. Pasif itu, oh iya ada banyak agama, selesai. Oh iya ada banyak perspektif, selesai. Tapi pluralisme juga energetic engagement with diversity. Kamu juga terlibat aktif. Jadi nggak sekedar oh iya ada banyak aliran, oh iya ada banyak kelompok. Lah terus ngapain kalau ada banyak kelompok itu? Apa yang harus kamu lakukan terhadap banyak kelompok, terhadap keragaman di sekelilingmu? Jadi energetic engagement. Energetic itu ya energik, aktif, engagement itu keterlibatan. Kamu harus terlibat langsung dalam keragaman itu. Kamu harus milih sikap. Harus diapain kalau beragam. Pak, teman saya loh Pak, ada yang pemarah, ada yang pemurah, ada yang ngamuan, ada yang santai, ada yang... Iya kan tidak sekedar ya selesai gitu. Tapi lah terus ngapain kalau punya teman macam-macam itu? Terhadap temanmu yang pemarah kamu ngapain? Terhadap temanmu yang pemurah kamu ngapain? Nah, itu energetic engagement. Nggak sekedar didiamkan saja. Jadi pluralisme ya tidak sama memang dengan pluralitas. Awalnya pluralisme ya pasti pluralitas. Jadi pluralisme itu pluralitas yang kelanjutannya. Jadi kalau ada yang bilang ya pluralisme beda lah sama pluralitas. Iya beda, tapi itu nyambung sebenarnya. Dari pluralitas menjadi pluralisme. Karena dia aktif, maka pluralisme yang kedua tidak sekedar toleransi. Ya, toleransi itu bagus, toleransi itu penting, tapi tidak semata toleransi. Toleransi itu batas paling bawah. Toleransi itu, Pak, boleh nggak saya kesini pakai sarung aja? Ya boleh, nggak apa-apa. Itu kan toleransi. Jadi boleh nggak saya nggak muslim sih ikut ngaji ini? Ya bolehlah, silahkan. Nggak boleh nggak? Itu toleransi. Toleransi itu sifatnya pasif. Ya minimal orang harus toleransi.
Tapi jangan berhenti di toleransi. Ketika kamu pasif, nanti kalau ada kasus misalnya tabrakan kepentingan, yang terjadi biasanya ledakan. Karena kamu tidak paham. Ya kayak misalnya orang tidak paham loh, kenapa sih umat Islam itu tiap bulan Idul Adha, setiap kali tanggal 10 di Idul Adha itu membantai sebanyak itu kambing dan sapi. Itu aktivis-aktivis lingkungan bisa marah itu, habis-habisan komplain, kok berani-beraninya bunuh ini itu. Nah, itu kan bagi yang tidak paham, selama ini toleransi saja. Ketika ada konflik kepentingan misalnya, itu karena dia tidak paham apa-apa, selama ini hanya toleran aja. Oh, sekarang kok malah nyenggol aku ini. Malah itu biasanya lahirnya konflik. Kamu yang tidak, misalnya orang Hindu, dia sangat mensucikan sapi. Di India bahkan sapi itu ada di ruang tamu. Ya kan? Oh, itu misalnya kamu besok kuliah di India, bapak kosmu Hindu, dan kamu ditaruh di kamar di ruang tamu, ternyata bareng sapi. Lah ya contoh kan begitu. Itu kamu tiap hari bisa marah-marah. Kalau awalnya hanya biarkan aja dia percaya begitu, itu kan toleransi. Maka toleransi itu minimal. Untuk masuk pluralisme harus ada active seeking of understanding across line of difference. Jadi aktif mencari pemahaman terhadap yang berbeda. Jadi untuk menuju pluralisme, ya awalnya toleransi, tapi terus ya saling memahami. Pahami kenapa kok dia naruh sapi di kamar tamu. Seperti apa sih doktrinnya tentang sapi. Pahami kenapa umat Islam melakukan pembantaian besar-besaran. Pahami kenapa seorang muslim harus dipotong anunya kalau sudah balik. Yang laki-laki namanya sunat. Ya kan tidak bisa terus kalau nggak paham, wah orang Islam tetanggaku ini kok anaknya dipotong anunya, ini kekerasan, ini dilaporkan polisi harusnya. Loh iya, dipahami dulu dong perspektifnya dia. Karena nggak selalu yang tampaknya keras itu kan kekerasan. Kamu pacaran sama pacarmu di pinggir pantai terus pukul-pukulan, jiwit-jiwitan, yang nggak ngerti, wah kekerasan ini. Ya kan kamu kan nggak bisa lapor polisi terusan. Maka active seeking of understanding itu konteksnya apa sih? Tidak sekedar toleransi. Tadi kamu toleransi, biar aja urusannya sendiri pacaran. Lu kok pukul-pukulan, jiwit-jiwitan. Lalu sekarang kejar-kejaran. Kamu tidak usah ikut ngejar. Nanti ada orang pacaran kejar-kejaran, kamu ikut. Wah, saya ikut ngejar, jangan-jangan ada masalah. Biar aja. Nah, itu active seeking of understanding. Jangan sekedar toleransi, ya boleh lah minimal toleransi. Tapi kan ketika hanya toleransi, mudah terjadi konflik karena kamu nggak ngerti maunya. Oke kan, bagi kamu yang nggak ngerti kan, apa orang Kristen itu ibadah kok nyanyi-nyanyi lah, sambil makan roti, sambil minum sirup lah. Makanya kan kelihatannya kok lucu, sambil minum, makan roti, nyanyi-nyanyi, masuk gereja pakai sepatu, masih kotor, ya kan. Pemaknaannya sangat beda dengan kita. Mungkin sana juga tidak paham apa orang Islam itu pakai sarung, tidak pakai sempak, terus masuk ke misalnya contohnya ngono. Jadi active seeking of understanding. Oke. Kalau tidak gitu kita akan sering konflik karena kita punya sistem makna yang beda-beda. Terus pluralisme, seperti dibilang di awal, tidak selalu berarti relativisme, tapi encounter of commitment. Jadi saling mempertemukan komitmen. Jadi pluralis itu, aku tiap hari Jumat jam 12 ada sholat ya, pamit sebentar dari kantor. Oh iya, saya juga kayak gitu, cuma kalau saya minggu sih. Nah, komitmen. Jadi ndak
relativisme membiarkan, apalagi semata-mata nganggap sama semua. Sebagaimana aku meyakini kebenaranku, aku terima kalau kamu meyakini kebenaranmu. Itu pluralisme. Kita masing-masing saling menegaskan komitmen dalam hidup kita yang bersama. Oleh karena itu, seperti di yang terakhir itu, bahasa pluralisme adalah bahasa dialog and encounter. Jadi harus terbuka, saling dialog, saling bertemu. Jangan jauh-jauhan sekedar toleransi, bukan urusanku itu urusanmu. Tidak, ketemu, saling paham, dan dialog. Dari situ akan lahir situasi sosial yang lebih kondusif. Jadi key point-nya itu energetic engagement with diversity, active seeking of understanding across line of different, dan encounter of commitment, serta dialog and encounter. Keyword-keywordnya itu kalau pengen jadi seorang pluralis.